Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Buana dari kelas Sastra dan Bahasa Arab kelas A untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Uslub. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori yang terdapat dalam puisi saya yang berjudul Ibu, di mana teori-teori tersebut dari Mustawad Al-Uslubiyah yang terdiri dari Asyauti, As-Sorfi, An-Nahi dan An-Nahi, Ad-Dalali dan Tasyawir. Yang pertama itu ada Asyauti, di mana mencakup dua aspek, yaitu sawamid dan sawaid. Sawamid itu konsonan. Contohnya pada puisi saya itu pada bait pertama itu terdapat kata ilaika, itu dibacanya ilaik. Huruf kafnya itu dimatikan. Kemudian yang sawaid vokal itu contohnya saya menggunakan kata kolbi, bukan menggunakan kata selain dari itu. Selanjutnya asorfi, yaitu pemilihan kata atau perpindahan bentuk kata dalam konsep yang sama. Yang pemilihan kata itu contohnya kata ahabba itu saya gunakan untuk memperindah atau mempercantik untuk mempercantik dan memperindah pada suatu bait atau pada suatu kalimat. Yang itu biasanya disebut al-ihyar as-sigha. Kemudian yang keduanya itu ada al-udul bisigha, yaitu pemindahan bentuk kata dalam konsep yang sama. Contohnya di sini saya menggunakan kata tahta, bukan menggunakan kata ala, karena itu juga mempermudah dan memperbagus suatu kalimat. Selanjutnya an-nahwi ini struktur dalam penggunaan di puisi. Tapi di sini saya menggunakan strukturnya biasa saja atau yang biasanya digunakan dalam puisi-puisi sebelumnya atau puisi-puisi yang biasa kita baca atau kita syairkan. Selanjutnya ad-dalali ini yaitu tentang analisis pemaknaan, di mana makna contohnya kata kolbi itu selanjutnya ad-dalali itu analisis tentang permaknaan. Contohnya di dalam puisi saya ini menggunakan makna atau menggunakan kata Ar-Riyadil Zahra, karena yang artinya taman bunga. Mengapa saya menggunakan Ar-Riyadil Zahra, bukan menggunakan Hadikotun Zahra, yang artinya sama saja, taman bunga atau kebun bunga. Di sini karena Ar-Riyadil Zahra itu mengikuti syair atau bait yang sebelumnya. Kemudian at-taswiri ini penghayatan atau kejiwaan seseorang ketika membaca puisi ini. Yang kelima itu at-taswiri. Yang at-taswiri ini penghayatan atau kejiwaan seseorang yang mengungkapkan pengungkapan atau pengekspresian dalam membaca puisi ini. Terdapat senang, terdapat bahagia, dan juga sedih, haru. Kemudian di sini juga terdapat majas. Contohnya Ar-Riyadil Zahra, engkau bagaikan taman bunga, di mana perumpamaannya bahwa taman bunga itu indah untuk dipandang dan sejuk mata memandang.
Kembali lagi ke An-Nahwi, struktur dalam puisi ini yaitu yang saya tuangkan itu imajinasi, perlambangan kata-kata dan konotasi beserta majas dan iramanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.